Selamat malam Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Edward Jonathan Pangaribuan, Notar 2101112, kelas TD 2.9. Izin saya akan mempresentasikan dua materi untuk remedial ujian akhir semester ini Bu. Untuk materi yang pertama yaitu alokasi sumber daya. Manajemen sumber daya. Dalam pengelolaan proyek yang cukup besar, masalah sumber daya merupakan objek sekaligus subjek yang sangat penting. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagai berikut: jumlah sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan maksimal proyek, kondisi anggaran untuk membayar sumber daya yang akan digunakan, efektivitas dan efisiensi sumber daya yang akan digunakan, kemampuan dan kapasitas sumber daya yang akan digunakan, dan produktivitas sumber daya. Manajemen sumber daya adalah perencanaan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pengaturan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang dilakukan untuk menarik, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan kinerja pekerja dalam suatu organisasi. Ciri tenaga kerja yang berstatus tetap dikelola oleh perusahaan, pembayaran gaji tetap setiap bulannya, dan diberi beberapa fasilitas untuk meningkatkan produktivitas dari pekerjaan. Kemudian, yang tidak kerja tidak tetap itu pembayaran gaji tiap bulan diterima bila ada proyek saja, jumlah kebutuhan tenaga kerja pada saat tertentu dalam suatu proyek tidak ada, dan jumlah kebutuhan tenaga kerja pada saat tertentu dalam suatu proyek dapat disesuaikan dengan jumlah yang seharusnya. Next. Manajemen sumber daya peralatan. Pada beberapa proyek, penggunaan dan jenis peralatan dapat dibagi atas tingkat beratnya pekerjaan, serta lokasi yang digunakan berupa mesin, perkakas, instalasi, serta perlengkapan lainnya. Manajemen sumber daya material. Pada proyek konstruksi dikenal istilah just in time, di mana pemesanan, pengiriman, serta ketersediaan material saat di lokasi sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Istilah ini lebih tepatnya digunakan pada pekerjaan beton di mana pengiriman material dari batching plan ke proyek sering menemui kendala waktu. Dalam pengelolaan material dibutuhkan beragam informasi tentang spesifikasi, harga, maupun kualitas yang diinginkan, agar beberapa penawaran dari penyedia jasa dapat dipilih sesuai dengan spesifikasi proyek dengan harga yang paling ekonomis. Manajemen sumber daya biaya. Penghasilan produk selalu memikirkan akibat dari adanya biaya terhadap kualitas, reliabilitas, dan maintainability, karena ini akan berpengaruh terhadap biaya bagi pemakai. Biaya produksi sangat perlu diperhatikan karena sering mengandung sejumlah biaya yang tidak perlu. Manajemen sumber daya metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Resource allocation. Research allocation atau alokasi sumber daya adalah suatu proses meminimalisi fluktuasi fluktuasi penggunaan sumber daya per hari selama proyek berlangsung. Ini adalah bagian dari manajemen sumber daya. Dalam perencanaan strategis, alokasi sumber daya adalah rencana untuk menggunakan sumber daya yang tersedia, misalnya sumber daya manusia, terutama dalam waktu dekat, untuk mencapai tujuan masa depan. Keputusan alokasi dasar adalah pilihan yang item untuk mendanai dalam rencana dan apa tingkat dana itu harus menerima dan yang meninggalkan didanai. Sumber daya yang dialokasikan untuk beberapa item tidak kepada orang lain. Ada dua mekanisme kontingensi.
Klasifikasi alokasi sumber daya. Sumber daya tidak terbatas bila tingkat kebutuhan sumber daya lebih kecil daripada jumlah sumber daya yang ada. Sumber daya terbatas bila tingkat kebutuhan sumber daya lebih besar dari jumlah sumber daya yang ada. Aturan prioritas. Pertama, FCFS, first come, first serve. Pekerjaan pertama yang datang di sebuah proyek diproses terlebih dahulu. Kedua ada SPT, shortest processing time. Pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan terpendek ditangani dan diselesaikan terlebih dahulu. EDD, earliest due date. Batas waktu paling awal pekerjaan dengan batas waktu yang paling awal dikerjakan terlebih dahulu. Dan terakhir LPT, longest processing time, waktu pemrosesan terpanjang, pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan lebih panjang, lebih besar biasanya sangat penting dan diutamakan terlebih dahulu. Sekarang izin Bu untuk masuk ke materi yang kedua, yaitu estimasi biaya dan penganggaran proyek. Estimasi biaya proyek. Estimasi biaya harus sudah dilakukan sejak tahap konsepsi proyek. Dengan demikian, perkiraan biaya proyek dapat dilakukan dengan baik, sehingga menghasilkan estimasi biaya yang akurat. Perkiraan biaya digunakan untuk menyusun anggaran dan menjadi dasar untuk mengevaluasi performance proyek. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pengeluaran aktual dengan tingkat pengeluaran yang dianggarkan. Maka, evaluasi yang harus dilakukan dengan baik agar tidak menyulitkan evaluasi. Memperkirakan biaya proyek relatif sulit dibanding memperkirakan biaya untuk kegiatan yang sudah rutin dilakukan. Teknik estimasi biaya. Perkiraan biaya secara top-down dalam pendekatan ini. Manajer proyek memperkirakan biaya seluruh proyek. Selanjutnya, gambaran umum estimasi proyek tersebut diberikan kepada project leader di bawahnya untuk melakukan estimasi biaya untuk paket kerja yang lebih kecil yang menjadi bagian dari keseluruhan pekerjaan proyek. Perkiraan biaya secara bottom up. Pada pendekatan ini, pertama-tama yang dilakukan adalah merinci pekerjaan proyek menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih detail. Selanjutnya, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan paket kerja diminta pendapatnya mengenai biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian suatu paket pekerjaan. Kemudian, ada kombinasi top-down dan bottom-up. Pendekatan yang banyak digunakan dalam mengestimasi biaya. Pada pendekatan ini, manajer tingkat atas mengundang bawahannya untuk mengajukan usulan perkiraan biaya pekerjaan. Selanjutnya, bawahan tersebut menyampaikan permintaan manajer tingkat atas tersebut ke tingkat yang lebih bawah melalui departemen, divisi, seksi, sampai subseksi. Usulan dari bawah tersebut selanjutnya dikumpulkan. Jenis-jenis masalah terkait estimasi biaya. Pertama, penyusunan estimasi untuk suatu proyek besar. Kedua, sedikit pengalaman pada orang yang melakukan estimasi. Yang ketiga, banyak orang yang cenderung meremehkan estimasi. Dan terakhir, pihak manajemen yang menginginkan informasi jumlah biaya proyek dan bukan estimasi real atau suatu proyek. Penganggaran proyek. Tindakan mengalokasikan sumber daya terbatas untuk berbagai kegiatan dalam suatu organisasi selama jangka waktu tertentu. Anggaran dan estimasi biaya memiliki persamaan, yaitu berisi pernyataan terkait biaya untuk melakukan suatu pekerjaan. Perbedaannya, anggaran adalah hasil akhir dari perkiraan biaya yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, sedangkan perkiraan biaya dapat direvisi. Ketika perkiraan biaya disetujui, estimasi biaya menjadi anggaran. Fungsi penganggaran proyek ada bentuk komunikasi bottom up kepada pihak manajemen tinggi dan pihak terkait dalam suatu proyek atau pekerjaan pada periode tertentu, bahan penilaian kelayakan suatu pekerjaan atau proyek yang akan dilakukan, mengukur sisa keuangan untuk digunakan pada periode berikutnya, dan lain-lain. Sekian Bu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.